Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para alim ulama dan habaib yang kami muliakan, terlebih khusus Habib Bagir bin Ahmad bin Ali As-Seggaf yang baru saja beranjak meninggalkan kita, semoga dalam lindungan Allah sampai ke tempat tujuan. Kiai Abdul Hadi dan para tuan-tuan guru, juga segenap aparat kepolisian dan juga aparat sipil, ketua RW, ketua-ketua RT, dan juga DKM Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah, di malam yang cerah kita hadir berkumpul. Tidak sekedar berkumpul, tapi membacakan riwayat Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalaluddin Asyuti menegaskan, memperingati maulid mengandung 3 unsur. Pertama, ijtima'un nas, berkumpulnya orang-orang. Ini sudah terpenuhi, lagi pada ngumpul. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara min riwayatin nabi minal wiladah ilal wafat, membacakan apa yang mudah daripada riwayat kehidupan Nabi dari mulai lahir hingga wafat. Nabi lahir di hari Senin, wafat di hari Senin. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, wafat di bulan Rabiul Awal. Aspek ketiga, tsumma yumaddu lahum simatun fayakuluna wa yantashiruna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Ngumpul, baca riwayat kehidupan Nabi, lalu disajikan hidangan, mereka makan, bubar tanpa ada embel-embel yang lain. Nah, 3 aspek ini, kata Jalaluddin Asyuti, memperingati maulid seperti ini sunnatun mahmudah, sunnah yang terpuji. Ngumpul, bro, tadi belum baca riwayat kehidupan Nabi, ada baca zikir-zikir bersama-sama yang menjadi sebab berhimpunnya para malaikat mencurahkan rahmat di tengah-tengah kita. Baca riwayat kehidupan Nabi, sudah selesai, disajikan hidangan, makan, terus pulang. Di kitab sih nggak ada tulisan ngebungkus gitu, enggak. Tapi bukan kagak boleh. Boleh,
membungkus. Di depan ada pisang kita kantongin, boleh. Piringnya jangan dibawa. Hadirin rahimakumullah. Nabi lahir hari Senin. Seorang peneliti Dr. Muhammad Abduh Al-Yamani alhamdulillah, dalam tulisannya yang berjudul Allimu auladakum mahabbatan nabi, ajarkan putra-putrimu mencintai Nabi. Di muqaddimah dia bilang, semasa saya kecil menggelitik sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi lahir hari Senin, tidak Sayyidul Ayyam hari Jumat? Kenapa Nabi lahir bulan biasa, Rabiul Awal, tidak lahir di bulan yang mulia seperti Ramadan atau bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab? Kenapa Nabi lahir tidak di bulan Ramadan? Lalu kenapa lahir di tahun yang dikenal tahun gajah? Dari semenjak kecil pertanyaan itu menggelitik sampai dia kuliah, membuat disertasi doktoral. Di situ dia jawab. Dia yang mencari itu pertanyaan, dia yang berusaha mencari jawabannya. Yang pertama, lahir hari Senin. Beliau kaitkan dengan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad tentang proses kejadian alam ini. Khalaqallahu turbata. Allah ciptakan bumi. Wa khalaqa fihal jibala yaumal ahad. Dijadikan gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqa fihal asjara yaumal itsnain. Dijadikan pepohonan tumbuh-tumbuhan di hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumas tsulatsa. Dijadikan sesuatu yang tidak disukai pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Diciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa bassa fihat dawabba yaumal khamis. Lalu ditebarkan makhluk-makhluk yang melata di bumi, itu hewan-hewan, pada hari Kamis. Sarana prasarana disiapkan, penghuninya belakangan. Wa khalaqa Adam yaumal jumu'ah min ba'dil asri. Allah ciptakan Adam hari Jumat sesudah asar. Apa korelasi hadis tersebut dengan kelahiran Nabi hari Senin? Tadi disebutkan Allah ciptakan pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang mewarnai kehidupan di bumi pada hari Senin. Nabi lahir hari Senin isyarat dengan lahirnya Nabi hari Senin bahwa akan mewarnai kehidupan, kedamaian, kesuburan, sebagaimana Allah ciptakan pepohonan di hari Senin. Allah lahirkan Nabi di hari Senin seperti tumbuh-tumbuhan, tumbuh, merekah, berkembang, memberikan keteduhan, membawa kedamaian, menyegarkan alam ini. Yang kedua, Nabi lahir bulan biasa Rabi'. Di Arab sana ada 4 musim. Diabadikan 2 dalam Al-Quran. Rihlatash syita'i
was-saif. Syita musim dingin, suhu udaranya menusuk tulang. Saif musim panas. Yang udah pernah ke sana, ke Mekah, ke Madinah, ke Hadramaut, panas bisa 50 derajat Celcius. Musim panas. Dua lagi Rabi' musim semi. Pepohonan tumbuh, ada yang bertunas, berkembang. Yang keempat Kharif musim gugur. Dedaunan pohon rontok. Dari 4 musim ini yang suhu udaranya menyejukkan yaitu Rabi'. Dan suhu udara yang paling disukai makhluk adem, baik manusia, binatang, yaitu musim Rabi'. Di musim Rabi' itu merekah, tumbuh-tumbuhan berkembang. Korelasinya dengan kelahiran Nabi bulan Rabi' itu juga memberi isyarat bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawazun, seimbang, tidak fokus dunia saja mengabaikan akhirat, begitu pula sebaliknya, tidak fokus ke akhirat saja menelantarkan dunia. Wabtaghi bima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari pada apa yang Allah berikan kepadamu. Cari itu negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu. Seperti halnya Rabi' musim semi, suhu udaranya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, ada di tengah. Itu isyarat kelahiran Nabi pada bulan Rabi'. Ajaran yang dibawa Nabi tawazun, seimbang. Dunia jangan ditelantarkan, karena kita masih memiliki 2 syahwat kebutuhan. Syahwat perut, syahwat farji, berkembang biak. Tapi jangan hanya dunia saja, bahwa kita bakal kembali ke akhirat. Persiapkan diri untuk menyongsong perjalanan jauh di akhirat sana. Balik lagi musim Rabi', musim semi. Kalau di musim tersebut tumbuh-tumbuhan merekah berkembang, itu isyarat ajaran yang dibawa Rasulullah akan merekah bertebaran ke seluruh permukaan bumi. Berikutnya masih di bulan Rabi', Nabi lahir bulan Rabi'. Tadi kita perhatikan musim semi, musim yang disukai karena suhu udaranya menyejukkan. Ini memberi isyarat perilaku Rasulullah menyejukkan umat manusia. Ajaran Nabi membawa kedamaian. Jawaban berikutnya, Nabi lahir di bulan biasa saja, Rabiul Awal. Justru hikmahnya, bulan tersebut yang ikut terkatrol menjadi mulia karena ada manusia mulia lahir di situ. Bisa saja Nabi lahir di bulan Ramadan, tapi nanti akan ada omongan, terang saja Nabi mulia, orang lahirnya di bulan Ramadan. Tapi justru Allah berkehendak Nabi lahir bulan Rabi', bulan biasa-biasa saja, bulan itu jadi ikut terangkat karena ada manusia yang derajatnya tinggi lahir di situ. Maka orang-orang yang mau orang yang mulia akan ikut terangkat menjadi syarafut tabi' bi syarafil matbu.
mulianya pengikut sesuai dengan mulianya orang yang diikuti. Kita mengikuti Rasulullah, maka umat Nabi Muhammad ikut terkatrol menjadi mulia. Lihat sahabat-sahabat Nabi ikut terangkat derajatnya dibanding umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan kepada manusia. Kenapa mereka jadi ikut mulia? Karena yang mereka ikuti manusia yang paling mulia. Ini di hadapan hadirin ada hidangan buah jeruk. Kalau buat persiapan maulid, apalagi buat guru-guru, itu dicarikan jeruk yang sudah disortir. Harganya mahal apa murah? Aha. Satu peti isi 5 kilo, 10 kilo, itu udah sortiran punya. Harganya mahal. Meskipun sudah disortir, diseleksi, yang 10 kilo satu peti, ada enggak 1-2 butir yang bonyok? Ada. Harganya tetap mahal apa murah? Tetap mahal. Kenapa? Itu jeruk yang bonyok tahu diri. Sudah diri saya bonyok, saya bergabung sama jeruk-jeruk mahal. Maka harganya ikut mahal. Ini udah bonyok nyampur sama yang busuk. Jadinya gimana? Laku nggak dijual? Boro-boro mahal. Karena orang menganggap, ini jeruk busuk. Hal dirinya cuma bonyok. Karena nyampurnya sama yang. Contoh deh. Itu perumpamaan buah. Kita begitu juga. Kalau kita bergaul di tempat orang-orang soleh, walaupun latar belakang kita kurang dalam agama, kita bergaul sama orang-orang soleh, ikut terangkat. Yang tadinya dianggap sebagai sampah masyarakat, udah enggak dipandang. Begitu dia mulai ke masjid, sholat berjamaah, hadir di majelis ilmu, ada pengajian, timbul kepercayaan masyarakat. Udah nggak dianggap lagi sampah masyarakat. Seorang bawain kitab guru, ikut terangkat mulia. Ini ibarat jeruk, udah bonyok, nyampur sama yang busuk. Udah dirinya begitu, malah nyampur di gardu ronda, main gaple mulu. Ke masjid kagak. Kira-kira makin hancur nggak? Makin hancur. Itulah namanya syarafut tabi bi syarafil matbu. Mulianya pengikut sesuai mulianya orang yang diikuti. Kalau yang diikuti akhlaknya berantakan, pasti pengikutnya juga berantakan. Ambil lagi satu, ilmu kerupuk. Boleh tanya tuh, agen-agen penjual kerupuk. Kerupuk yang ditaruh di kios-kios, kalau tutupnya kurang rapat, apa yang terjadi itu kerupuk? Apa? Bulat, melempem. Kenapa melempem? Karena kemasukan angin. Pertanyaannya, bisa nggak itu kerupuk garing lagi? Bisa. Agen penjual kerupuk datang ke warung-warung, toh kerupuk yang kagak habis diambilin lagi, ditaruh di kaleng besar, di situ sudah ada kerupuk garing
aduk-aduk jadi garing lagi. Nggak percaya boleh tanya sama agen kerupuk. Yang tadinya melempem karena bergabung dengan kerupuk-kerupuk garing ikut garing. Falsafahnya apa? Kita begitu juga. Kita terkadang kemasukan angin maksiat. Jadi melempem kita ibadah. Melempem, males ibadah. Solusinya gimana? Yuk bergabung sama kerupuk-kerupuk garing. Di masjid ada orang-orang soleh. Perkumpulan yang baik seperti ini memperingati maulid. Ada Kiai Abdul Hadi dan yang lainnya. Ada Habib Bagir. Kita jadi ikut garing. Gara-gara nyampur sama yang garing. Ini udah dirinya melempem, nyampur sama yang kisut. Apa itu kisut? Lebih melempem lagi. Ya udah. Pantes aja diajak ibadah mah susah. Itu pentingnya pergaulan. Pentingnya pergaulan. Yang muda-muda saya pesan banget. Jaga diri betul-betul. Tuntut ilmu, berakhlak yang baik. Ada satu jamaah cerita, saat saya ngurus ponakan mau menikah. Sekarang kan harus ada surat keterangan ke kelurahan, oper ke puskesmas, ya enggak? Sekarang cek darah. Seumpama nih, dari yang mengajukan mendaftar 20 orang, itu yang memenuhi syarat paling orang. Kenapa yang 10? Mengerikan sekali hasilnya. Ada yang kena virus HIV. Ada yang kena penyakit kelamin. Ada yang kasusnya narkoba. Jadi pihak puskesmas tidak merekomendasikan. Karena berpengaruh nanti kalau nikah pada keturunan. Itu persentasenya lebih banyak yang kagak keterima daripada yang keterima. Itu baru satu tingkat kelurahan. Apa enggak prihatin gitu? Ya Allah ya Rabbi, bagaimana generasi ke depan? Wajib kita sebagai kepala rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai terjerumus ke neraka. Sekitar 20 tahun yang lalu ada sebuah kecamatan di bilangan Jakarta Pusat. Kita coba iseng tanya di KUA, Pak, dari yang Bapak tangani di warga kecamatan ini, akad nikah yang murni nikah berapa persen? Kepala KUA jawab 20%. 20 tahun yang lalu itu. Berarti yang 80% kecelakaan. Apa enggak prihatin gitu? Orang tua dulu udah ingetin sama anak-anak yang perempuan. Nah, kalau jadi perempuan jangan bertingkah. Maksudnya apa? Keburu bunting, belum nikah. Itu namanya perempuan bertingkah. Saya dengar kawan saya cerita seperti itu. Satu ketika saya dapat undangan ceramah nikah di bilangan kecamatan Gunung Putri, daerah Cibubur. Karena acara belum mulai, kepala KUA-nya udah datang. Saya iseng, saya tanya lagi, Pak Penghulu, ya Pak Ustadz, boleh tanya enggak? Selama Pak Penghulu menjabat di sini, menangani proses akad nikah, yang murni nikah berapa persen? Dia jawab 15%. Alhamdulillah. Marah lagi.
Berarti yang kecelakaan berapa persen tuh? 85%. Hati-hati hadirin. Tahun 80-an saja sudah ada usaha merusak moral generasi muda. Itu yang cerita dia tekap Intel. Apa dia bilang? Ini ada obat perangsang cairan, kalau dicemplungin ke kolam tidak ada perubahan warna maupun bau. Pernah dites eksperimen itu dicipratin ke selangkangan monyet. Habis toh monyet ngegosok tiang kelonongan sampai ledes. Bagaimana kalau kita punya anak perempuan, perpisahan sekolah ke puncak, kalau ada teman laki-laki jahil ke kamar mandi kasih cairan, habis toh perempuan nagih ngegeloso itu, apa nggak mengerikan? Itu tahun 8. Jaga hadirin. Contoh rumah tangga Rasulullah terjaga. Nabi Muhammad keturunannya sampai Nabi Adam terjaga. Tidak ada yang namanya sifah, bukan hasil perzinahan. Ingat nggak? Sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kasus demam berdarah yang memakan banyak korban. Berapa tuh? Banyak makan korban di setiap wilayah. Ada seorang putra Habib Umar bin Hud Cipayung, namanya Habib Muhammad. Orangnya gak ceramah. Acara di Condet, dia adanya bukan di depan, bergabung sama Habib Muhammad. Loyal orang. Ada orang gini. Itu dari kantongnya tariknya aja tuh duit. Tanpa melihat berapa. Nah, Habib Muhammad bilang, tahu nggak salah satu penyubur nyamuk demam berdarah? Mata batin dia berkata, apa beliau bilang? Penggemuknya adalah mani-mani yang keluar dari tempat-tempat kos hasil zina. Itu nggak terfikir. Tempat kos laki perempuan nyampur, itu maninya hanyut ke got. Itu penyuburnya. Maka ketua RT, ketua RW punya tanggung jawab besar di wilayahnya. Jangan sampai ada tempat kos disalahgunakan. Jangan tutup mata. Wajib diberantas yang begini. Takbir. Usaha-usaha buat merusak moral generasi penerus dari berbagai sudut. Bagaimana nanti kita bisa memiliki keturunan yang sahih? Hadirin, ketika punya putra putri sampai gerbang pintu pernikahan akad nikah aman-aman saja, sujud syukur. Alhamdulillah, Kau beri aku kekuatan untuk mendidik putra putriku sampai akad nikah. Agak ada. Jangan dibuat enteng aja gitu. Ah, itu biasa anak muda. Bain. Ntar kalau hamil nikahin aja. Lihat, jangan bilang nikahin aja selesai. Konsekuensinya, kalau tuh perempuan udah hamil lebih dulu, ketika anaknya lahir, nasabnya kemana disandarkan?
Kalau tuh anak lahir perempuan ketika nikah siapa walinya? Kalau tuh anak lahir bapaknya ketika wafat, tuh anak dapat warisan apa enggak? Pikirin tuh. Pantes kalau Allah berpesan wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Apalagi ngerjain, deketinnya aja jangan. Guru saya bilang 3 bulan 3 detik tolok ukur. Dari mulai akad nikah, kalau di bawah 3 bulan 3 detik itu anak nasabnya nggak bisa disandarkan ke bapak. Walaupun pelakunya bapaknya juga. Tidak disandarkan kepada ibu. Itu satu aja udah masalah. Anak sekolah. Begitu bikin akte bin emaknya. Nah dia nanya, mama teman-temanku papahnya. Aku bin mama. Jawab tuh ibunya. Itu anak tidak salah. Gimana ibunya jawab? Anak perempuan gede. Datang jodoh. Ingat. Dah baru seminggu, baru sebulan nikah. Udah brojol. Masuk akal kan di sini? Yang begini, bapaknya nggak bisa jadi wali. Akan tim pertanyaan kedua. Tuh anak yang gadis tanya, papa, kenapa tidak berkenan mewalikan saya? Jawab, itu masa lalu dia yang suram. Harus siap jawab, gimana? Yang ketiga, baru kan baru nikahnya 2 bulan, kan hebat banget. Ketika si bapak meninggal, tuh anak kagak dapat waris. Dia akan nanya ibunya, mama, adik-adik dapat waris dari ayah. Aku nggak dapat waris. Siapa sebenarnya? Itu 3 hal kagak dipikirin. Orang awam apa? Hamil di luar nikah, kawinin beres. Dia kagak pikirin yang 3. Jaga hadirin keluarga. Kalau emang kelihatannya punya anak perempuan, udah ada nyeredeng-nyeredeng, apa tuh nyeredeng-nyeredeng? Ayam jago kali, mulai deket-deketin. Jangan tutup mata, panggil baik-baik. Pertama kita tanya, muslim bukan? Muslim, ahlan was. Orangnya baik, kelihatan punya tanggung. Berani nikahi put hadirin. Orang tuanya datang kenal baik-baik. Jangan pakai dipersulit, nikahin udah. Berat tanggung jawab kita orang tua. Anak udah waktunya nikah. Apalagi sama gacoannya udah kayak uli, udah nemplok aja. Cepet-cepet. Kenapa? Jangan sampai kejadian. Ma'asyiral muslimin rahimakum. Tadi dibilang walaqadit tasofa sallallahu alaihi wasallam bimahasinil akhlak. Nabi bersifat dengan perangai yang baik. Rumah tangganya juga kata istri, anak-anak. Siti Khadijah pertama dinikahi oleh Rasul. Khadijah janda, suaminya wafat. Khadijah usia 40, Nabi Muhammad usia 25. Khadijah tertarik Nabi Muhammad, akhlak kejujurannya. Karena Nabi Muhammad dagang.
sebelum menikah sama Khadijah, jaga, dia perhatikan perilakunya dalam bermuamalah, tidak merugikan konsumen. Jadi mau nikah kaya raya Khadijah. Pertama menikah, apa dia katakan? Mali wa ruhi laka ya Rasulullah. Hartaku untuk engkau, membantu perjuangan dakwah. Jiwaku, makanya menjadi wanita yang ya contoh rumah tangga seperti ini. Rumah tangga Rasulullah alaihi wasallam. Kritis, ya Allah. Panutan kita Nabi Muhammad. Anak kita lelaki lain dari semenjak kecil dia mau berangkat sekolah. Saya kasih amalan yang gampang aja nih. Biasain usap tengkoknya. Ya, bacain 7 kali. Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib. Dia mau berangkat sekolah, hatinya tenang. Sudah menyerap pelajaran. Bocah disumpah lain, dia akan terkenang. Saya dari semenjak kecil sama orang tua saya tengkok. Lihat akhlak orang alim. Kalau anaknya ngelenggor kelas, pecah nggak sengaja, nggak mendelik, nggak, dia katakan air. Coba seorang jahil, anaknya ngelenggor piring, pecah kagak sengaja, ini ada alamat. Iya tuh. Nabi larang tatoyur. Apa tatoyur? Menganggap sial sesuatu yang dilihat, dikait-kaitin. Piring pecah, wah bawa sial nih. Hati-hati tuh. Pendangkalan akidah. Bini lagi bunting, lakinya emang tukang jaga. Kata mertuanya apa? Jangan mau kambing dulu. Ntar anak lo beranak, lahir jarinya pada buntung. Itu tatoyur. Masak nasi, aron angus. Kata ada yang meninggal. Apa hubungannya aron angus? Gigi copot yang di atas, buangnya. Gigi copot bawah, buangnya atas. Dilemparin, jatuh lagi, dilemparin. Katanya apa? Kalau nggak dibuang ke atas gigi bawah, ntar nunggu. Nah, kita masih kecil ketakutan. Itu tatoyur, kagak bener tuh. Burung cuit-cuit di atas pohon kapas, wah ada yang meninggal. Laganya kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Ini main sesuar ngerti bahasa semut. Dari Nabi Sulaiman. Ya Allah. Emang kita ngerti bahasa burung. Kalau emang ngerti cuit-cuit mau memberitakan berita orang wafat, pegang aja tuh burung, taruh di mikrofon, cuit-cuit, innalillahi wa inna ilaihi. Jangan suka mencocokologi, dicocok-cocokin begitu. Tatoyur jauhin. Disebut dalam surah Yasin, inna tatoyyarna bikum. 3 utusan Nabi Isa berdakwah
Mereka pada nggak mau turun bala bencana penyakit. Dikambing hitamkan 3 pendakwah ini. Semenjak keberadaan kalian kita jadi sial. Inna atoy. Akhirnya diancam. Kalau kalian kagak berhenti berdakwah, kita akan timpukin. Ancam. Qalu tirukum ain dzukirtum bal antum qaumum. 3 pendakwah jawab, qairukum ma'akum. Kesialan itu ada pada diri kalian karena kalian banyak berbuat maksiat. Jangan salahin pendakwah. Ain dzukirtum, emang kalian mau terima nasihat? Bal antum qaumum musrifun. Yang ada justru kalian semakin menjadi-jadi. Itu kampung jadi sial kalau udah pada banyak maksiat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Malibari bawakan kisah. Ada orang lagi kongko-kongko, datang azan Isya masih aja ngobrol, bukan pada ke masjid. Salah satu pemilik onta melihat ontaknya kabur menuju Nabi. Dari kejauhan Nabi melihat itu pemiliknya dengan pedang terhunus nguber-nguber. Lalu Nabi tanya, kalian nguber-nguber itu ontak kami ya Rasul. Emang kenapa diuber? Ya saya pemiliknya. Daripada dia kabur, ketahuan saya sembelih, saya makan. Lalu Nabi tanya sama onta. Ini mukjizat Rasulullah. Onta diajak dialog. Onta, kenapa kamu kabur? Onta bilang, ya Rasulullah, saya bukan kabur. Dia datang Isya, dia pada kongko ngobrol. Saya takut turun azab, saya kena. Makanya saya kabur menghindar. Nabi tegur. Betul kalian datang azan Isya malah pada kongko-kongko ngobrol. Mereka tertunda. Masih ketahuan ini onta. Onta kagak demen. Ketika datang waktu sholat, orang gak menghargai panggilan sholat, malah pada kongko ngobrol, itu bencana bakal turun. Onta, dia punya nalurinya tinggi, hindar. Yang mana? Yang azan mah azan, yang ngelepus. Bagaimana mau berkah hidup? Belakangan lebih parah lagi, malah azannya diganti running tag. Allah. Izzah kemana? Allah bilang walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan milik Allah, milik Rasul, milik orang-orang beriman. Jangan digadaikan itu izzah. Mari kita lihat dalam kitab Fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja, Igna, kitab Al-Igna. Apa dikatakan? Wa yahrumu at-tawaddudu ilal kuffar wa ta'zimuhum bima huwa makhsusun bil muslimin. Haram mencintai orang kafir dan mengeluh-elukan mereka dengan cara yang hanya khusus pada orang muslim. Apa contohnya cara khusus? Cium tangan sama orang tua muslim, emang sepantasnya. Cium tangan sama guru, cium tangan sama pemimpin yang adil. Kagak boleh kekhususan itu diberikan kepada orang luar Islam. Tangan lagi. Dat. Di dalam kitab Tuhfah, wala yajuzu ta'zimul kuffar li annahu tashabbuhun bihim. Gak boleh mengalu-alukan orang kafir
karena ada unsur meniru-niru. Jangan. Di kitab Ad-Durrul Mukhtar disebutkan, wa man akrama kafiran faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang memuliakan orang kafir, dia telah membantu meruntuh agama. Jadi musuh tak kudu keluar, yang dari dalam sampai segitu. Kalau di sini pantas orang beriman dikasih kehormatan duduk depan, yang bukan beriman duduk belakang sono. Ini malah kasih tempat, aneh di dalam masjid lagi. Kalau dibacain Quran pantas, ini campur-campur. Baca Injil, jadi jangan sampai akidah disamain sama toge. Toge di mana aja ada, di bakwan ada, di bakso ada, gado-gado ada, ketoprak ada. Itu akidah apa? Toge. Masyiral muslimin rahimah. Kita berharap momentum dari peringatan Maulid, mari kembali kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga diri kita, keluarga kita. Dengan apa? Meningkatkan, menuntut supaya tahu mana yang halal, mana yang haram. Jangan hanya cuma luarnya doang tampilannya. Peci, rapi begini, tapi akhlaknya tidak berakhlak seperti Rasul. Kita mohon kekuatan pada Allah. Ya Allah, pelihara iman Islam, pelihara anak keturunan kami dari pergaulan yang jauhkan dari pergaulan narkoba. Pelihara kampung ini, limpahkan selalu rahmat di tengah-tengah kami, untuk bisa senantiasa cinta hadir sholat berjamaah memakmurkan masjid-Mu ya Allah, dan juga hadir di majelis-majelis ilmu. Anugerahi kami rizki yang halal, yang sakit daripada kami beri kesembuhan ya Allah, yang retak hubungannya pertautkan kembali, kuatkan persaudaraan kami. Al-Fatihah.